Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1201. Setelah makan, Tang Zichen berkata, "Kalian istirahatlah di sini. Aku akan pergi ke sumber bunga persik untuk memeriksanya." Bagus, Tang Zichen segera terbang. Tang Zichen tampaknya sedikit tidak terbiasa dengannya. Di batu memori, dia diberdayakan oleh roh batu 100.000 kali, jadi dia terbang sangat cepat, tetapi sekarang dia keluar dan kembali ke bentuk aslinya. Tang Zichen sekarang telah menyelesaikan alam leluhur. Alasan mengapa Tang Zichen dapat menembus kesempurnaan alam leluhur begitu cepat terkait erat dengan banyak bantuan kuat di batu ingatan, dan tentu saja, itu juga terkait erat dengan ingatan Dewa Perang Yang Tian. Oleh karena itu, hanya dalam 10 tahun, Tang Zichen telah melonjak dari tingkat menengah ke tingkat kesempurnaan leluhur. Pada orang lain, ini bahkan mungkin memakan waktu seumur hidup, apalagi lebih dari 30 atau 40 tahun. Tentu saja, semua saudara dan saudari Sisu Tang Zichen semuanya telah membuat tanda mereka. Adik magang senior Tang Zichen juga telah mencapai penyelesaian alam Master Sekte, yang membuat Tang Zichen tidak menyangka bahwa kakak magang seniornya juga menjadi bumerang. Adik perempuan Tang Zichen, Qin Ren, alam Zongxi akhir, saudari junior dianggap sebagai salah satu orang yang paling banyak memperoleh. Ketika dia masuk, dia tidak melangkah ke Zongxi, tentu saja, dia cepat. Ketika dia keluar, terlambat Zongxi, baru 10 tahun. Kakak laki-laki tertua Tang Zichen, Xie Yong, dan kakak laki-laki kedua, Hao Zizu, keduanya berada di tengah alam Zongxi. Kakak laki-laki ketiga Xia Chengxi, kakak perempuan keempat Aju, kakak laki-laki kelima Spirit Monkey, dan kakak laki-laki keenam Zhao Jian. Semua saudara laki-laki dan perempuan senior ini berada di tahap awal alam leluhur. Kakak beradik Tang Zichen ini juga sangat berjasa. Secara alami, teman-teman Tang Zichen juga berbuah. Pertama-tama yang paling tidak ortodoks adalah Xiao Meng. Xiao Meng telah menusuk ke tengah alam leluhur dalam 10 tahun terakhir, dan meskipun dia berada di alam yang sama dengan kakak dan kakak kedua, perlu dicatat bahwa usia Xiao Meng lebih dari 10 tahun lebih muda dari mereka. Pada akhirnya, Su Mei Qian, Liu Xiangyun, Li Xuaner, Sangguan Rou, Qi Suiyun, Liu Yue, Wang Xing, dan Yang Yijian, semuanya melangkah ke tahap awal alam Zongxi. Kelompok orang Tang Zichen, 18 orang, semuanya kuat di alam Zongxi. Tang Zichen sedikit tersenyum, perjalanan ke batu kenangan ini sangat berharga. Ketika yang terakhir melangkah ke alam leluhur, Tang Zichen memutuskan untuk meninggalkan batu kenangan. Karena batu kenangan juga memiliki sumber daya yang terbatas, Tang Zichen merasa bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia pasti tidak dapat terus meningkat dengan cukup cepat, dan itu akan memakan waktu setidaknya 10 hingga 20 tahun. Hanya saja, perasaan sedih muncul di dalam hati Tang Zichen. Alasannya tentu saja karena satu orang, Yang Nuan. Tang Zichen dan Yang Nuan menjadi pasangan sesudahnya, dan mereka sangat bahagia. Di batu kenangan, Tang Zichen menikahi 2 istri. Yang satu adalah pasangan asli, yang merupakan identitas istri guru sekarang, dan yang lainnya adalah Yang Nuan. Hanya saja, istri guru tidak bisa dipindahkan. Tang Zichen sama dengan hanya menginginkan Yang Nuan sebagai istri. Adapun yang lainnya, Su Mei Qian, Liu Xiangyun, Sangguan Rou, Qi Suiyun, Li Xuaner, mereka hanya bisa menyaksikan Tang Zichen dan Yang Nuan hidup bahagia selamanya. Tang Zichen tidak bisa berselingkuh dengan mereka, meskipun mereka adalah pacar asli Tang Zichen, karena tubuh mereka di dalam, mereka semua adalah wanita gemuk, atau wanita jelek. Bagaimana Tang Zichen menyentuh mereka, mereka hanya bisa menonton Tang Zichen dan Yang Nuan menunjukkan cinta mereka setiap hari, ditambah lagi, mereka tidak bisa membiarkan Yang Nuan curiga. Maka,
Tang Zichen hidup bahagia bersama Yang Nuan selama 10 tahun sambil berlatih seni bela diri di batu memori. Rasa kebahagiaan itu, Tang Zichen sekarang memikirkan semua sisa rasa, kecantikan Yang Nuan, tubuh Yang Nuan, biarkan Tang Zichen terpesona, hampir tidak mati. Tapi, tidak peduli betapa bahagianya itu akan berakhir suatu hari nanti. 10 tahun dalam sekejap, Siling berjanji pada Tang Zichen bahwa dia bisa bersama Yang Nuan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun Tang Zichen harus membunuh Yang Nuan. Jadi, Tang Zichen harus mengangkat pedangnya. 10 tahun cinta, suatu hari mengangkat pedang, rasa sakit sekali. Tang Zichen benar-benar tidak bisa melakukannya. Tang Zichen melemparkan pedangnya dan berlutut di tempat, memohon, "Senior Siling, tolong, jangan singkirkan dia." Siling berkata, "Dia salah. Dia dan aku, bagaimanapun juga, telah menjadi suami dan istri selama 10 tahun, dan aku benar-benar tidak dapat melakukannya jika kamu ingin aku membunuhnya." Siling berkata, "Dia sekarang adalah leluhur yang terlambat, kamu adalah satu-satunya yang dapat membunuhmu, kamu harus membunuhnya bahkan jika kamu tidak melakukannya." "Senior Siling, aku mohon padamu, jika kamu tidak membunuhnya, dia akan menjadi Siling kedua, dan kemungkinan besar akan menggantikanku. Tang Zichen, kamu harus membunuhnya, jika tidak, kalian semua tidak akan keluar hidup-hidup." "Aku tidak bisa melakukannya." Tang Zichen memandang Yang Nuan, penampilan luar biasa itu, bagaimana Tang Zichen bisa melakukannya? 10 tahun ini, mereka saling mencintai, sebuah adegan diputar ulang di kepalanya. "Tang Zichen, apakah kamu yakin tidak akan membunuh?" "Senior Siling, mengapa kamu harus menyingkirkan alien? Aku menyingkirkan yang lain. Dia satu-satunya, tidak bisakah kamu memberinya istirahat? Apakah itu benar-benar mengancam keberadaanmu jika dia menjadi spesies yang berbeda? Apakah buruk sekali kau sendirian dan ditemani makhluk dunia lain?" Siling tertegun, tiba-tiba merasakan sentuhan batin yang umum. "Persahabatan, ya, kamu sangat kesepian. Jika Yang Nuan juga menjadi roh batu, bukankah kamu akan memiliki teman?" Tapi aku belum pernah punya pendamping. Tidak hanya aku, begitu banyak saudara laki-laki dan perempuanku, teman-temanku, bukankah kita semua bahagia bersama? Kamu telah melihat betapa bahagianya kita bersama selama 10 tahun terakhir, dan kamu sendirian. Apakah ini, sungguh, oke, bagaimana jika dia menelanku? Jangan khawatir, Yang Nuan aku sudah bersamanya selama 10 tahun, aku tahu kepribadiannya, dia tidak akan, dan aku akan berbicara dengannya dengan benar. Siling ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia akhirnya setuju. "Tang Zichen, aku percaya padamu sekali, lalu bicaralah dengan Yang Nuan dengan benar. Jika dia tidak melahapku setelah dia menjadi roh batu, aku bisa hidup berdampingan dengannya. Dia adalah roh sejati, kecerdasannya lebih tinggi dariku. Jika dia ingin melahapku, tidak mungkin aku bisa menolak. Tang Zichen, aku mempercayaimu sepenuhnya dalam hal ini." "Baik, aku akan berbicara dengannya." Tang Zichen meletakkan pedangnya dan terbang menuju Yang Nuan, yang sedang berlatih pedangnya tidak jauh dari sana. Tang Zichen baru saja mencoba naik dan membunuhnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya sebelum dia terbang dan melemparkan pedangnya. "Ada apa?" Yang Nuan berhenti berlatih pedangnya dan bertanya. 10 tahun ini, dia dan Tang Zichen sangat bahagia. Jadi 10 tahun ini juga bahkan tidak memikirkan masalah benar atau salah dunia lagi. Sangat bahagia, dia masih takut itu palsu, itu masih akan dipertanyakan. Namun, Tang Zichen akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Meskipun dia tidak harus membunuhnya, kebenarannya sama kejamnya dengan Yang Nuan. Di Pulau Bela Diri, Tang Zichen turun dari langit. Saat Tang Zichen mendarat, wajahnya sudah penuh dengan air mata. Tang Zichen baru saja memberitahu semua orang bahwa dia pergi ke sumber bunga persik untuk melihatnya, tetapi sebenarnya,
ini adalah Tang Zichen yang berbohong kepada semua orang. Mengapa Tang Zichen pergi ke Taman Bunga Persik ketika Tuan Pulau sudah lama meninggal dan tidak ada yang meninggal? Alasan mengapa Tang Zichen berbohong kepada semua orang untuk pergi ke Taman Bunga Persik adalah karena dia ingin sendirian. Benar, dia ingin diam. Sebenarnya, Yang Yijian bukan satu-satunya yang menderita. Tang Zichen juga kesakitan, tetapi Tang Zichen harus berpura-pura memalingkan muka. Tang Zichen duduk sendirian di bawah pohon, dengan Yang Nuan, 10 tahun cinta suami istri, bagaimana membantu meletakkannya. Nuan, aku sangat merindukanmu, sebenarnya aku hampir tidak ingin kembali ke dunia nyata, aku juga ingin berada di batu kenangan dan hidup selama sisa hidupku, kata Tang Zichen dengan mata kosong. Lama kemudian, Tang Zichen tertawa getir. Hanya, Mu Qianji adalah cinta sejatiku. Batu ingatan, apa perbedaan antara dia dan cinta? Lupakan saja. Tang Zichen berdiri dan menyetel dirinya sendiri. Cinta di batu ingatan, kubur saja dalam ingatanmu. Tang Zichen memikirkan Mu Qianji, sudah lama sejak dia melihatnya. Faktanya, Tang Zichen telah memikirkan Mu Qianji selama ini. Sayangnya, Tang Zichen tidak bisa kembali ke dunia lain. Tang Zichen telah keluar 3 kali dalam 10 tahun ini di batu kenangan. Tujuan Tang Zichen untuk keluar adalah untuk melihat apakah jalan ke dunia lain telah muncul di dunia ini. Sayangnya, Tang Zichen keluar 3 kali, tentu saja, 3 kali Tang Zichen keluar, dia keluar dengan tergesa-gesa untuk mencari tahu apakah ada, dan kemudian melanjutkan untuk kembali ke batu kenangan. Kalau tidak, bagaimana lagi Tang Zichen bisa merasa nyaman tinggal di batu memori selama 10 tahun, sementara meninggalkan Mu Qianji dan guru sendirian, sebelum Tang Zichen datang ke dunia ini sejak awal, baik guru maupun Mu Qianji tidak dapat lagi ditemukan. Ditambah 10 tahun di batu ingatan, saudara-saudaraku dan aku telah berada di dunia ini selama hampir 15 tahun. Sayangnya, 15 tahun, Tuan Qianji, bagaimana kabar kalian? Tang Zichen sangat khawatir di dalam. Barusan dia masih sedih tentang cinta di batu kenangan. Saat ini, memikirkan Mu Qianji dan Tuan, dia tiba-tiba sepertinya tidak berminat untuk memikirkan tentang apa yang terjadi di batu kenangan. Tampaknya di dalam Tang Zichen, Mu Qianji adalah statusnya tidak sebanding dengan ketiadaan Yang Nuan di batu ingatan. Mu Qianji adalah cinta sejati. Biarkan aku pergi, tolong biarkan aku pergi. Hehehe, cantik kecil, sungguh tidak mudah bertemu wanita cantik di pegunungan liar ini. Karena ini sangat sulit, maka kita bersaudara, apakah kita akan melakukan sesuatu hari ini? Omong kosong, wanita cantik seperti itu, dengan kami Grizzlies, kami tidak akan bisa tidur dalam hidup ini. Hahaha, pada saat ini, Tang Zichen samar-samar mendengar suara kecil seperti nyamuk, yang seharusnya datang dari sisi gunung yang jauh. Alis Tang Zichen berkerut, jelas ada seseorang yang mencoba memperkosa. Tang Zichen segera terbang, berkata dalam hatinya, aku harus segera menemukan tempat asal suara itu, atau akan terlambat dan mungkin wanita malang itu akan tercemar. Tang Zichen terbang ke langit dan mengamati pegunungan di bawahnya. Benar saja, Tang Zichen melihat hutan pegunungan tertentu di mana 3 pria, yang terlihat seperti siswa Akademi Bela Diri, memegangi seorang wanita berbaju hijau. Wanita itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan memiliki penampilan polos dan manis. Lepaskan saya, hahaha, berteriak, tidak ada gunanya berteriak, tidak ada yang datang ke sini sama sekali, kami benar-benar telah mengambil beberapa harta hari ini, hahaha. Robek detik berikutnya, blus cantik kecil itu robek, memperlihatkan pakaian dalam di dalamnya, dan kecantikan kecil itu menjerit. Saat itu, di udara, Tang Zichen berteriak, asisten. Siapa? Ketiga anak laki-laki itu mendongak dan melihat Tang Zichen,
dan kekuatan penindas yang tak terlukiskan datang dari tubuh Tang Zichen. Mereka bertiga memiliki dahi berkeringat. Senior, luangkan hidupmu. Mereka bertiga sibuk berlutut. Si cantik kecil itu menangis dan menatap Tang Zichen. Matanya tampak sangat berterima kasih. Tang Zichen berkata, "Beraninya kamu memperkosa seorang wanita cantik di siang bolong. Senior menyelamatkan hidupku, itu semua karena kami bingung sesaat. Kalian adalah siswa dari Akademi Seni Bela Diri, kan?" "Iya." Mereka bertiga mengangguk dengan sibuk. "HMPH, sampah apa? Senior menyelamatkan hidupmu, kami tidak berani." Tang Zichen berkata, "Baru saja aku merasakan niat membunuh di dalam dirimu. Setelah kamu mencemarkan gadis kecil ini, apakah kamu berencana untuk membungkamnya?" Ah, mereka bertiga tercengang. Sebenarnya, itulah yang mereka pikirkan. Karena kecantikan ini memiliki sedikit latar belakang, dan membiarkannya hidup kembali pasti akan menjadi bencana. Dan selain itu, mereka tidak bertemu dengan wanita cantik ini secara kebetulan, tetapi mereka sengaja menguntitnya. "Jadi, karena kalian berbahaya, aku tidak akan membiarkanmu hidup." Tang Zichen menamparkan tangannya dan 3 angin telapak tangan yang kuat menamparkan mereka bertiga, tiba-tiba membunuh mereka di tempat. "Wow, kuat sekali. Aku khawatir dekan itu bahkan tidak sekuat ini," si cantik kecil itu berkata dalam hati. Tang Zichen terbang ke bawah dan terlihat seperti ini, "Pegunungan liar, mengapa satu orang datang ke sini?" Saya seorang siswa dari Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri. Saya datang ke sini untuk mengumpulkan obat-obatan. Tempat ini liar dan bergunung-gunung. Tidak ada orang sama sekali di sini. Sejak saya masih kecil, ibu saya telah membawa saya ke sini beberapa kali. Siapa yang tahu bahwa kali ini saya akan bertemu 3 orang jahat? Anak bodoh, ketiga orang ini 89 kali dari 10 mengikutimu ke sini. Kamu beruntung aku ada di dekatmu. Jika tidak, hari ini kamu tidak hanya akan dinodai oleh mereka, tetapi juga dibunuh." Gadis kecil itu tidak berlutut untuk bersujud. "Terima kasih kakak karena telah menyelamatkan hidupku." Tang Zichen berkata, "Saya bukan kakak laki-laki, saya berusia 50 tahun, saya tidak seumuran dengan Anda, panggil saya paman." "Ah, Dao, tapi kamu terlihat seperti kakak laki-laki." "Ah, hanya karena kamu terlihat muda di luar bukan berarti kamu juga muda. Bukankah orang tuamu memberitahumu itu?" "Yah, aku mengerti. Terima kasih paman karena telah menyelamatkan hidupku." "Tidak perlu sopan, aku pergi dulu, kamu urus dirimu sendiri." "Paman, apalagi, bisakah kamu membawaku kembali ke Akademi Seni Bela Diri?" "Kamu tidak akan kembali sendiri. Sekarang kamu tidak lagi dalam bahaya." "Bahwa paman, saya hanya berpikir saya akan tercemar. Jadi saya mengambil pil korosi jantung bor sendiri. Saya lebih baik mati daripada tercemar. Saya khawatir saya tidak punya cukup untuk kembali ke Martial Academy Seni. Pil korosi jantung bor ini dikembangkan oleh Master Racun kelas 11, dan saya harus kembali untuk menemukannya untuk memberi saya obatnya." Mulutnya seolah-olah tubuhnya mulai melemah. "Kamu?" Tang Zichen benar-benar tidak menyangka bahwa dia telah mengambil racun itu sendiri. Sungguh wanita suci yang lebih baik mati daripada dicemarkan. Tang Zichen segera bergegas dan memeluknya. "Hei, jangan membuatku takut. Meskipun aku sangat ahli dalam seni bela diri, aku tidak pandai dalam penawar racun." "Ah," kata Tang Zichen. Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya, langsung memeluk wanita itu dan terbang ke desa dunia. Sue Yun, cepat keluar!" Tang Zichen berteriak di langit, lalu mendarat di tanah. Qi Sueyun sedang sibuk keluar. Apa yang salah? Semua orang melihat Tang Zichen kembali dengan seorang gadis di tangannya. "Siapa dia? Aku baru saja bertemu dengannya di hutan pegunungan. Aku tidak tahu siapa yang aku bicarakan. Tapi itu adalah siswa dari Akademi Seni Bela Diri. Dia diracuni. Mari kita selamatkan hidupnya terlebih dahulu."
Bagus, Qi Suiyun segera memberikan kecantikan kecil itu penangkal racun. Qi Suiyun mengambil tindakan, tentu saja, tidak perlu dikatakan bahwa racun itu dengan cepat didetoksifikasi. Apakah aku tidak mati? Itu belum mati. Baiklah, kamu aman sekarang, kamu harus segera kembali ke Akademi Seni Bela Diri, kata Tang Zichen. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupku, si cantik kecil memanjat. Qi Suiyun berkata, dengan tubuhmu, kamu tidak dapat menahan racun yang begitu kuat. Untungnya kamu datang tepat waktu, jika tidak hatimu akan terkorosi dan yang abadi tidak akan bisa menyelamatkannya. Terima kasih, jangan sopan, istri guru Tang Zichen berkata, siapa yang meracunimu? Ini terlalu kejam untuk anak sekecil itu. Tang Zichen menjelaskan secara singkat, lalu menyuruh si cantik kecil itu untuk segera kembali ke akademi. Ini hanya selingan kecil. Setelah Tang Zichen dan yang lainnya kenyang dengan anggur dan makanan, mereka pergi dengan kapal terbang. Kapal terbang sebelumnya ditempatkan di sini, dan selama periode 10 tahun ini, Tang Zichen kembali 3 kali. Semuanya menggunakan kapal terbang ini untuk bepergian antara Pulau Marsial dan Kekaisaran Yan Huang. Sekitar setengah jam, Tang Zichen dan yang lainnya tiba di kota Wangjing dengan kapal terbang. Mereka mendarat di istana kota Wangjing. 1. Membuka palka, Liu Yue menghela nafas, sudah 10 tahun sejak kita kembali. Ya, kami belum kembali selama 10 tahun, tapi dia kembali 3 kali, Tang Zichen kembali sekali tahun lalu. Turun dari kapal terbang, istri guru Tang Zichen sibuk berkata, Fenger, cepat pergi dan tanyakan apakah ada tempat di dunia saat ini yang memiliki medan khusus yang muncul dalam semalam. Tang Zichen mengangguk, jika ada medan khusus yang muncul dalam semalam, kemungkinan besar itu adalah jalan menuju dunia lain. Selama 10 tahun sebelumnya di Batu Kenangan, Tang Zichen telah keluar dari Batu Kenangan setiap 2 tahun atau lebih dan kembali ke kota Wangjing untuk bertanya. Sayangnya, setiap kali dia kembali, anak buahnya mengatakan tidak ada. Jika ada sebelumnya, Tang Zichen tidak akan tinggal di Batu Kenangan selama 10 tahun dan akan keluar sejak lama. Lagi pula, kembali ke dunia asli dan mencari tuannya dan Muqianji lebih penting dari apapun. Saat ini, di Akademi Bela Diri Ibu, seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, menangis, berlari keluar kelas. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun yang ada di kelas dengan sibuk keluar dan berkata dengan kaget, Huan, ada apa denganmu? Bu, aku hampir tidak bisa melihatmu, Huan, jangan menakuti ibu, apa yang terjadi? Bu, saya pergi ke Grand Ring Mountain pagi ini untuk mengambil obat, tetapi saya tidak menyangka akan diikuti oleh 3 siswa dari Akademi Seni Bela Diri. Dan ketika saya sampai di sana, mereka mencoba mencemarkan saya, dan saya pikir saya selesai. Jadi saya minum pil korosi jantung bor. Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah saya minum pil korosi hati bor, seorang pria kuat tiba-tiba muncul. Dia menyelamatkan saya dan membunuh ketiga penjahat itu. Bu, saya hampir tidak bisa sampai jumpa lagi. Si cantik kecil menangis sambil memeluk ibunya. Huan, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Aku baik-baik saja sekarang. Lalu orang kuat itu membawaku ke desa dunia. Dia punya banyak teman di sana, dan salah satunya, seorang peracun yang sangat kuat, memberiku penawarnya. Huan, kamu membuatku takut setengah mati. Kamu tidak bisa lari sendiri lagi. Ngomong-ngomong, di mana dermawan yang menyelamatkanmu? Dia seharusnya masih berada di desa dunia, kan? Dermawan yang menyelamatkanku itu sangat kuat. Aku yakin dekan kita bukan tandingannya, dan dia sepertinya baru berusia 25 atau 26 tahun di luar. Aku memanggilnya kakak, tapi dia bilang dia bukan kakak, dia paman. Chang Sun Wuyan mengerutkan kening. Tidak tahu siapa itu. Martial Island sepertinya belum pernah mendengar tentang pria sekuat itu yang hidup dalam pengasingan. Huan,
Kalau begitu cepat pulang, aku akan pergi. Pulang dari kelas, si cantik kecil bernama Huan pergi, dan dalam benaknya, dia tidak bisa tidak mengingat paman yang menyelamatkannya, tersenyum sedikit dengan senyum di bibirnya, merasa seperti rusa di dalam karena suatu alasan. Huan memutuskan bahwa dia akan pergi kembali ke desa dunia besok, tetapi bagaimana dia tahu bahwa Tang Zichen dan yang lainnya telah kembali ke kota Wangjing. Di kota Wangjing, Tang Zichen bertemu Yan Qiang dan Long Tianqin. Yan Qiang, sudah 1 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Zichen, ketika kamu kembali tahun lalu, kamu buru-buru pergi lagi. Kamu semua kembali kali ini, apakah kamu tidak lagi pergi ke batu memori Pulau Bela Diri lagi? Yan Qiang bertanya sambil tersenyum. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Yah, aku tidak akan pergi lagi. Aku benar-benar mundur. Yan Qiang, tahun ini, apakah ada berita di dunia ini? Yan Qiang menghela nafas. Tidak, dunia ini masih belum memiliki medan khusus baru atau tempat berbahaya yang muncul selama dekade ini. Tang Zichen menghela nafas dalam-dalam kecewa untuk selamanya. Mungkinkah setelah lorong di makam Gunung Seribu ditutup, itu tidak akan pernah muncul lagi? Tang Zichen menjadi gila. 10 tahun yang lalu ketika tidak muncul, Tang Zichen bisa mengerti. Lagi pula, itu baru ditutup selama beberapa tahun. Tapi sekarang sudah 10 tahun dan masih belum muncul. Sudah hampir 15 tahun sejak lewatnya makam Gunung Seribu ditutup sebelum dan sesudahnya. Bajingan, apa artinya ini? Tang Zichen mengutuk dengan marah. Tang Zichen bahkan tidak tahu bagaimana memberitahu istri gurunya, membuatnya kecewa lagi dan lagi. Zichen, kamu harus tenang aku yakin suatu hari, jalan menuju dunia lain, masih akan terbuka lagi. Baiklah, Yan Qiang, terima kasih telah membantuku selama ini, bagaimana kabarmu sekarang? Tang Zichen bertanya. Yan Qiang tertawa dan berkata, cukup bagus. Tang Zichen bertanya, di mana keponakanku? Tianqin mengajaknya bermain. Pada saat ini, tidak jauh dari situ, Long Tianqin datang menggendong seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Long Tianqin berseru, kakak Zichen, kamu kembali lagi, bukankah kamu baru saja kembali tahun lalu? Yan Qiang melotot, tahun lalu, saya kembali hanya untuk melihat-lihat berita tentang bagian itu, tapi sekarang mereka semua kembali. Tang Zichen berjalan ke arah bocah 7 tahun itu dan bertanya sambil tersenyum, Yan Infinite, apakah kamu masih mengenal paman? Baiklah, kenali, paman Zichen, bocah laki-laki itu memanggil dengan sopan. Ini, beri pamanmu ciuman, baiklah, bocah laki-laki itu mencium wajah Don Zichen. Hahaha, anak yang baik. Tang Zichen menyentuh tulang dan tubuh anak kecil itu, lalu berkata kepada Yan Wan dan Long Tianqin, akar dan tulang Yan Infinite sangat bagus, dia pasti ahli di masa depan. Aku juga memberitahu Anda 2 kali sebelumnya ketika saya kembali, saya tidak yakin pada waktu itu karena saya masih muda, kalau dia akan menjadi bengkok setelah itu, tetapi sekarang Infinite berusia 7 tahun, sangat stabil, hahaha, kalian menunggu untuk memiliki anak yang kuat. Baik Yan Wan maupun Long Tianqin tersenyum bahagia. Putra mereka, Yan Infinite, nama itu diberikan oleh Tang Zichen, 7 tahun yang lalu, ketika Tang Zichen pertama kali mundur dari batu kenangan dan kembali ke kota Wangjing untuk memata-matai jalan itu. Kebetulan sekali bahwa Long Tianqin adalah tentang untuk melahirkan seorang anak laki-laki dan meminta Tang Zichen untuk menamainya tak terbatas. Setelah itu, Tang Zichen kembali ke batu kenangan, dan 4 tahun lalu, Tang Zichen kembali ke kota Wangjing sekali lagi untuk memata-matai berita, dan kemudian terakhir tahun, dia kembali lagi. Tang Zichen pergi mencari istri gurunya setelah mengobrol dengan Yan Qiang dan yang lainnya. Sudah ada berita? Tidak. Sensei tersesat untuk sesaat. Mungkinkah kita benar-benar harus menghabiskan hidup ini di dunia ini? Istri guru menyeka air matanya dan berkata dengan sedih, Dingru,
Dingru, sudah lebih dari 10 tahun sejak pergantian peristiwa ini. Apakah saya pernah melihat kamu lagi dalam hidup ini? Tang Zichen menyerahkan handuk tangan kepada istri gurunya dan berkata dengan menghibur, "Istri guru, sekarang kita hanya bisa terus menunggu di sini. Saya percaya suatu hari kita bisa kembali. Saya juga cemas, saya tidak tahu bagaimana Mu Qianji lakukan. Setelah aku membunuh sekutu di sekte Liangshan saat itu, Mu Qianji juga kehilangan keberadaannya." Guru-guru berkata, "Tidak perlu menghibur saya baik-baik saja. Lagi pula, sudah 15 atau 16 tahun, saya sudah bersiap untuk yang terburuk. Xiniang, jika Tuan benar-benar pergi, kuharap kamu hidup dengan baik dan jangan berpikir untuk mengikutinya, oke?" Baru setelah sekian lama istri guru itu menganggukkan kepalanya. Begitu saja, Tang Zichen dan yang lainnya harus terus menetap di kota Wangjing. Di Pulau Marsial, si cantik kecil itu, Huan Huan, pergi ke desa dunia setiap hari dan kemudian kembali tersesat. Ibunya mengetahuinya dan bertanya, "Huan Huan, mengapa kamu harus pergi ke desa dunia setiap hari, dan kembali dengan wajah tersesat lagi?" "Tidak ada," kata Huan Huan menggigit bibirnya. Ibunya berpikir sejenak dan bertanya, "Jangan bilang, apakah ini terkait dengan pria kuat misterius yang menyelamatkanmu?" Bu, merengek. "Kenapa kamu menangis?" "Bu, aku tidak tahu apa yang salah. Aku terus memikirkan paman itu. Ketika aku memikirkan paman itu, jantungku berdebar sangat kencang. Aku pergi ke desa dunia setiap hari. Aku memikirkan apakah aku bisa tiba-tiba melihatnya muncul. Aku sangat ingin bertemu dengannya lagi. Bu, ada apa denganku?" Ibu Huan Huan menghela nafas dengan sedih. "Huan Huan, kamu juga 17 tahun. Ini adalah awal dari kehidupan cintamu. Mudah untuk berfantasi tentang lawan jenis yang naksir kamu. Tetapi kamu harus mengerti bahwa itu tidak mungkin untukmu, dan pria kuat misterius yang menyelamatkanmu, kamu harus mengendalikan hatimu. Jika tidak, kamu akan menderita lebih dari yang dapat kamu tanggung." Oh, Bu, aku juga ingin mengendalikannya. Tapi aku tidak bisa, dan aku tidak terlalu menuntut. Aku hanya puas melihat paman itu sekali lagi. Tidak, hati manusia tidak akan pernah terpuaskan. Baiklah, Huan Huan, ini peringatan 7 tahun kematian ayahmu. Ayo kita bakar beberapa kertas untuknya. Pembunuh yang membunuh ayah masih buron, dan aku pasti akan membalaskan dendamnya di masa depan. Jangan dipikirkan nanti, dengan kekuatannya, kita tidak akan bisa membalaskan dendamnya. Tidak, dekan mengatakan bahwa bakatku sebenarnya cukup bagus, bukan berarti aku tidak memiliki kesempatan untuk mencapai level itu. Tang Zichen dan yang lainnya tinggal di kota Wangjing selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, kakak laki-laki Tang Zichen berkata, "Kakak Feng, udara di sini sangat buruk, mari kita pindah ke tempat lain. Saya masih terbiasa dengan lingkungan hidup di mana saya melihat gubuk rumput dan rumah jerami, jauh dari hiruk-pikuk kota." "Ya, Saudara Feng, meskipun tempat ini cukup makan dan berpakaian bagus, dan semuanya disajikan, tetapi saya selalu merasa tidak nyaman. Ayo cari gunung yang tenang dan bangun rumah kayu, akan lebih menyegarkan untuk datang, dan saya akan lebih energi untuk berlatih seni bela diri." Saudara laki-laki dan perempuan Tang Zichen semuanya ingin mencari tempat tinggal di tengah gunung besar. Adapun teman-teman Tang Zichen tidak terlalu banyak. Perasaan itu sama di mana-mana. Tang Zichen memikirkannya dan berkata, "Jangan repot-repot mencari gunung besar, pergi saja ke Pulau Bela Diri, dekat dengan Kekaisaran Yan Huang, di sebuah pulau, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk, dan kebutuhan hidup sangat berlimpah secara lokal. Ini adalah tempat terbaik untuk tinggal. Pergi saja ke Pulau Bela Diri. Jika ada berita, Anda dapat kembali dengan kapal terbang dalam waktu setengah jam." "Haha, bagus, aku baru saja akan menyarankan pergi ke Pulau Wulin," kata kakak sambil tersenyum. Keesokan harinya, Tang Zichen dan yang lainnya tiba di Pulau Bela Diri.
Tang Zichen dan yang lainnya tidak pergi ke tempat lain, jadi mereka tinggal di desa dunia. Desa dunia sebagian besar adalah gubuk jerami, dan masih ada siswa sesekali dari Akademi Hutan Bela Diri yang datang dan pergi. Jadi itu tidak akan terjadi, benar-benar tidak populer. Tetapi terutama kuburan Lin Bai dan Jin Daofu ada di sini, dan rasanya seperti tempat yang cocok untuk ditinggali. Tang Zichen dan yang lainnya masing-masing menemukan gubuk jerami untuk ditinggali. Biasanya sebagian besar waktu dihabiskan untuk berlatih seni bela diri. Di malam hari tidak ada apa-apa. Tang Zichen dan saudara-saudaranya minum dan mengobrol. Sekarang bahkan Liu Yue, Wang Xing, konsumsi alkohol yang Yijian juga meningkat pesat. Suatu pagi, Tang Zichen dan saudara serta gurunya sedang bermain catur di bawah pohon besar. Saat itu, teriakan gembira datang dari kejauhan, "Paman!" Semua orang berbalik sekaligus dan melihat seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, menangis dan berlari. Liu Yue berkata, "Bukankah ini gadis kecil yang diselamatkan Zichen terakhir kali? Gadis kecil yang cantik, mengapa dia ada di sini lagi?" Gadis kecil itu berlari ke Tang Zichen, menatapnya dan menangis kegirangan. Kali ini, dia tidak datang ke desa dunia selama seminggu, dan awalnya mengira dia pasti akan kecewa datang ke desa dunia hari ini, tetapi dia tidak menyangka akan melihat paman yang membuat jiwanya dihantui. Ketika Tang Zichen melihat gadis kecil yang menangis dengan penuh semangat, dia tidak bisa menahan cemberut. "Bagaimana kabarmu?" "Paman, akhirnya aku melihatmu lagi." Gadis kecil itu melompat ke tubuh Tang Zichen dengan gembira. Namun, Tang Zichen menariknya pergi. "Mengapa kamu begitu bersemangat?" "Paman, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi." "Speechless, untuk apa kamu melihatku?" Tang Zichen berkata dalam hatinya, "Apakah aku mengenalmu dengan baik?" "Paman, selama 6 bulan terakhir, aku hampir setiap hari datang ke desa dunia, hanya berharap suatu hari nanti, tiba-tiba aku melihatmu di sini. Tetapi setiap hari, aku kecewa. Aku tidak berharap kali ini ada yang harus saya lakukan. Saya belum di sini selama seminggu, dan ketika saya datang hari ini, Anda benar-benar di sini." Paman, saya sangat bersemangat, saya ingin menangis." Kakak dan adik Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Wang Xing berkata, "Kakak Tang, lihat dirimu. Kamu berusia 50 tahun, dan masih ada 17 atau 18 gadis muda yang tertarik padamu. Mengapa hal baik seperti ini selalu kamu temui?" Tang Zichen dengan mata putih. "Wang Xing, jangan bicara omong kosong, kamu senior berusia 50 tahun, lelucon macam apa yang kamu mainkan di depan anak-anak?" Wang Xing memutar mata putihnya. Liu Yue berkata, "Kakak Tang, kalau begitu kalian berdua bicara, kami akan menyingkir. Bagaimanapun juga, kami akan mendukungmu." "Enyahlah," teriak Tang Zichen. Kecantikan kecil itu dengan malu-malu menundukkan kepalanya, jantungnya berdebar kencang. Sekelompok orang tiba-tiba kabur, meninggalkan Tang Zichen dan si cantik kecil itu. Tang Zichen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa kepada mereka. Sekelompok orang yang hanya takut pada dunia. Tang Zichen sangat tegas. Dia adalah seorang pria berusia 50 tahun. Bagaimana mungkin dia masih terlibat dalam apapun dengan 17 atau 18 tahun, gadis tua? Kesenjangan generasi ini masih bisa memiliki cinta. Selain itu, Tang Zichen sedang tidak mood untuk itu. "Siapa namamu?" Tang Zichen bertanya. "Paman, nama panggilanku adalah Huan Huan, nama resmiku adalah Yang Huaner." "Huaner yang aku menyelamatkanmu setengah tahun yang lalu, itu kebetulan. Kamu tidak perlu mengingatnya, dan jangan memperlakukanku sebagai semacam dermawan. Jika kamu tidak tiba-tiba datang ke sini hari ini, saya akan melupakannya, Anda tahu, jadi jangan membebani hatimu, kamu tidak perlu merasa berhutang apapun padaku." "Paman, aku tidak memiliki beban di hatiku, maka kamu juga tidak perlu merasa berterima kasih kepadaku, itu benar-benar hal kecil yang sangat tidak penting bagiku. Baiklah.
kamu tidak boleh datang ke sini setiap hari mulai sekarang. Kamu melakukan urusanmu sendiri. Kamu sebagai murid seni bela diri akademi, kamu tidak bisa begitu tidak disiplin. Kamu tidak bisa berlarian setiap hari. Apakah kamu tidak takut gurumu akan memarahimu? Paman, saya mendapat hak istimewa. Yang Huan berkedip cerah. Kamu orang seperti itu, kenapa kamu tidak mengerti banyak hal? Oke, kamu sudah melihatku hari ini, jadi kamu bisa kembali. Apakah ada hal lain yang kamu inginkan? Paman, aku benci untuk kembali. Kenapa kamu tidak kembali? Jika kamu tidak kembali, aku akan menemukan dekanmu dan memecatmu. Yang Huan tersenyum, Paman, dekan tidak akan memecat saya. Dekan adalah teman baik saya. Speechless, kamu punya anak remaja yang berteman denganmu. Cepatlah, Paman, ada yang harus aku lakukan. Oh, Yang Huan harus pergi dengan 1000 keengganan. Tang Zichen menatap punggungnya dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Sekarang anak-anak sungguh. Tang Zichen merasa bahwa mungkin dia benar-benar tua. Meskipun penampilannya tidak tua, namun hatinya sudah tua. Lagi pula, dia telah hidup selama 50 tahun. Waktu seperti anak panah, dalam sekejap mata, 50, dan Tang Zichen tidak lagi muda. Di dalam hati Tang Zichen, dia bahkan berpikir sudah waktunya untuk menikah. Mengacu, tentu saja, ke pernikahan formal, Tang Zichen mencari kesempatan untuk berbicara dengan Su Meiqian, Liu Xiangyun, Li Xuaner, Sangguan Rou, Qi Suiyun dan lainnya. Ayo menikah, jangan tunda. Jika Anda menunda lebih lama lagi, Anda akan benar-benar mendapatkan lebih tua. Tang Zichen tidak tahu mengapa dia berpikir seperti ini. Di Akademi Bela Diri, Departemen Penyembuhan. Mama Huan, kenapa kamu sangat bahagia hari ini? Bu, tebak, tidak mungkin. Kamu bertemu dengan paman misterius yang menyelamatkanmu di desa dunia, kan? Bu, masih mengerti saya? Hihi, ya, saya melihatnya. Saya sangat bersemangat untuk menangis. Kamu nak, dan kamu terus menangis. Kamu tidak keberatan dengan kekeringan Bu, aku tidak bisa menahannya. Aku sudah pergi setiap hari selama 6 bulan terakhir. Hanya berharap suatu hari nanti aku tiba-tiba melihat paman itu. Kupikir aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Tetapi hari ini aku tiba-tiba melihatnya. Perasaan seperti itu, kamu tidak bisa mengerti. Lupakan saja, kamu tidak mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Kamu ibu dari si ceria tanpa kata-kata marah, lalu tertawa, dan berkata, Bu, aku juga berasal dari muda. Setelah itu, dia menghela nafas lagi, berpikir bahwa putrinya, mungkin dia benar-benar telah pergi ke pusaran emosi yang seharusnya dia lakukan, tidak punya. Malam itu, Tang Zichen tinggal di kamar Liu Xiangyun. Keduanya berkeringat deras dan kemudian berbaring bersama tanpa bisa berkata-kata. Mengapa kamu begitu pendiam hari ini? Liu Xiangyun bertanya. Tang Zichen menyentuh wajah lembut Liu Xiangyun dan berkata, Xianger, menurutmu apakah kita benar-benar tua? Apakah itu usia atau penampilan? Jika usia, 50 tahun, itu benar-benar tidak muda. Jika penampilan, kita masih sangat muda mempersiapkan diri kita untuk mati, kita hampir sama dengan sekitar 25 atau 16, kata Liu Xiangyun. Tang Zichen berkata, Xianger, waktu berlalu sangat cepat, 10 atau 20 tahun, itu semua hanya menjentikkan jari, terutama kita yang berlatih seni bela diri, kita sering mengabaikan waktu, dan entah bagaimana kita 50 tahun, tua sendiri. Zichen, apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu takut menjadi orang tua? Tidak ada yang perlu ditakutkan, semua orang akan melakukannya. Tang Zichen tersenyum pahit, Xianger, menurutku, sudah waktunya kita menikah. Menikah, ya, menikah, bahkan punya anak. Tapi, bukankah kamu sangat membenci memiliki anak? Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu harus fokus terutama pada seni bela diri? Ya,
Itu benar. Tetapi ketika saya melihat gadis-gadis berusia 17 dan 18 tahun itu hari ini, saya memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hati. Selain itu, kami semua berusia 50 tahun sekarang, dan keterampilan seni bela diri kami telah mencapai alam leluhur, jadi kami tidak dianggap lemah. Dan meskipun kami masih bisa menjadi lebih kuat, tetapi dengan bakat Anda, pasti tidak akan beberapa tahun sebelum kami menjadi lebih kuat lagi. Itu akan memakan waktu beberapa dekade. Jika Anda menunggu beberapa dekade, pikirkanlah berapa umur kita. Ah, ketika kamu mengatakan itu, tiba-tiba aku merasa sangat takut. Siang Yun, ketika seni bela diri mencapai tingkat sulit untuk maju, misalnya, Anda berada di tahap awal klan. Jika Anda ingin memasuki tahap tengah atau akhir klan lagi, itu akan menjadi setidaknya 10 tahun dari sekarang, atau bahkan 20 atau 30 tahun dari sekarang. Pada saat itu, tidak peduli seberapa muda penampilan kita pasti akan sama seperti orang normal berusia 35 atau 36 tahun. Masa muda kita tidak akan pernah kembali. Yah, aku akan memikirkannya, dan aku harus membicarakan ini dengan yang lain juga. Oke, tidurlah. Tang Zichen pergi tidur dan mengalami malam yang hening. Setelah itu, Liu Xiangyun mengatakan kata-kata Tang Zichen kepada Su Meiqian, Li Xuaner, Sangguan Rou, dan Qi Suiyun. Mereka juga merasa sangat tersentuh, dan bahkan sedikit menggelitik di dalam. Lagi pula, menjadi seorang ibu adalah sesuatu setiap wanita yang diinginkan. Masalah ini juga sampai ke telinga istri guru Tang Zichen. Kakak Feng, istri gurumu memintamu untuk pergi ke sana, teriak kakak. Oh, bagus, Tang Zichen bingung untuk apa istri gurunya meneriakinya. Tang Zichen segera pergi mencari bibi gurunya. Si Sun Yang, ada apa, Windy? Kudengar kamu berencana menikah secara resmi dengan pacar-pacarmu itu, benar kan? Ya, saya telah memberitahu mereka tentang hal itu. Dan saya memiliki rencana yang sama. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang menjadi lebih muda. Mengapa kamu tiba-tiba memikirkan hal ini? Oh, ketika saya masih muda, saya selalu berpikir saya bisa menjadi hebat di masa depan. Jadi saya selalu berpikir tidak akan terlambat untuk menunggu sampai masa depan mencapai sesuatu. Tapi sekarang saya menyadari bahwa waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Anda melihat saya sekarang. Saya bahkan tidak tahu kapan saya berusia 50 tahun, saya berkedip seperti, saya pikir saya memang harus memiliki keluarga. Sifu tertawa, kalau begitu bukankah aku akan lebih tua? Aku hampir 70 tahun, tapi Sifu memulai sebuah keluarga di usia awal 20-an, kamu sekarang 50 tahun, ini benar-benar sedikit terlambat. Si Sun, kamu tahu bagaimana menjaga dirimu dan bakatmu kuat. Meskipun kamu hampir 70 tahun, kamu tidak terlihat jauh lebih tua dari adik perempuan dan yang lainnya. Istri guru berkata, Fenger, usia ada di depanmu, tidak peduli seberapa muda penampilanmu, itu hanya penampilan permukaan, aku meneleponmu kali ini, sebenarnya, aku ingin bertanya padamu, kamu sedang merencanakan untuk menikah, apa yang akan kamu lakukan tentang adik perempuan juniormu? Kamu benar-benar ingin dia menikah dengan orang lain. Saat ini, di dunia ini, bahkan jika dia menikah dengan orang lain, tidak ada yang layak. Aku benar-benar ingin menikah bersama. Tapi aku khawatir adik perempuanku tidak mau. Tang Zichen menundukkan kepalanya dan berkata, apa yang tidak disukai tentang apa yang terjadi, aku sudah memanggilnya, dia akan segera datang, kata Sensei. Oh, benar saja, tidak lama kemudian, adik perempuan Tang Zichen tiba. Kakak Feng, kamu juga di sini, Si Sun, ada apa mencariku? Ray Qin sibuk bertanya. Rayer, duduklah. Oh, Qin Ray agak bingung dan duduk di samping Tang Zichen. Tang Zichen tidak berani menatap mata adik kecil saat ini. Istri guru itu berkata dengan sungguh-sungguh, Rayer, kamu juga berumur 49 tahun ini. Adik kecil menganggukkan kepalanya,
dalam sekejap mata sudah hampir 50 tahun, sekarang kita berada di dunia ini, kita mungkin tidak akan pernah kembali ke dunia asal, apapun bisa terjadi. Sekarang pernikahan hasil divisi saudaramu adalah perhatian utamaku saat ini, kamu tidak muda. Sisu, aku, adik perempuan sibuk menundukkan kepalanya. Reyer, masa muda cepat berlalu dan waktu sulit didapat, jadi jangan tunda lagi. Kakak laki-lakimu Feng sudah mengetahui hal ini dan sedang mempersiapkan pernikahan besar. Ah, kakak senior Feng, Qin Renner sedang sibuk menatap Tang Zichen. Tatapan yang tak terkatakan di matanya. Hehe, Tang Zichen tersenyum tipis. Istri guru berkata, Reyer, aku meneleponmu hari ini hanya untuk menanyakan apakah kamu akan menikah dengannya bersama. Karena kamu telah mencintai Fenger selama bertahun-tahun, dan meskipun Fenger telah wanita lain, dia juga menyukaimu. Tentu saja, jika kamu tidak mau, Xinia tidak akan melakukan apa-apa. Jadi mari kita cari seseorang yang setia padamu. Tapi aku khawatir dunia ini tidak akan menemukan siapapun yang layak dari kamu. Pada saat ini, Rei Qin tersipu dan tidak tahu harus berkata apa. Reyer, tidak perlu malu, katakan dengan berani apa yang ada di hatimu, selalu ada akhirnya. Qin Ren berkata dengan suara kecil, ini, bukan berarti aku bisa memutuskan ini. Itu juga niat kakak senior angin. Istri guru itu tersenyum, Fenger, beritahu Reyer apa maksudmu. Tang Zichen berkata dalam hati, tentu saja aku sangat ingin menikahi kakak senior Qin. Rei Qin menundukkan kepalanya, tetapi di dalam hatinya dia senang. Sebelumnya dia keberatan bahwa Tang Zichen memiliki begitu banyak wanita, tetapi sekarang dia tidak keberatan lagi. Setelah hidup dengan Su Mei Qian dan yang lainnya begitu lama, mereka semua seperti saudara perempuan yang baik secara pribadi, terlebih lagi, mereka semua sekarang adalah pembangkit tenaga listrik alam Zhongxi, mereka tidak jauh lebih buruk darinya. Mendengar bahwa Tang Zichen sangat ingin menikahinya, jantung adik perempuan itu berdetak sangat kencang, tidak menyangka semuanya datang begitu tiba-tiba. Istri guru itu tersenyum dan berkata, dengar, Reyer, Fenger sangat bersedia menikah denganmu. Adik perempuan menundukkan kepalanya dan dengan sangat pelan bergumam, seolah-olah dia terlalu malu untuk melakukannya. Istri guru berkata kepada Tang Zichen, Fenger, meskipun kamu bersedia menikah dan Reyer bersedia menikah, aku masih harus mengatakan sesuatu kepadamu. Kamu bilang, lagi pula, Reyer adalah muridku yang telah kubawa sejak aku masih kecil, jadi aku ingin dia menjadi istri pertamamu, dan hanya ada satu istri pertama. Jika tidak, aku tidak akan mengizinkan Reiji menikahimu. Meskipun pacarmu itu telah bersamamu selama bertahun-tahun, tetapi kamu dan Reyer telah menjadi kekasih masa kanak-kanak, dan dalam hal senioritas, itu jauh lebih lama dari mereka. Bibi, di dunia ini, tidak ada yang namanya rumah utama atau rumah samping. Semuanya sama, Tang Zichen berkata. Tang Zichen sedikit terdiam atas permintaan istri gurunya, tapi itu bisa dimengerti, bagaimanapun juga, Tang Zichen harus melakukannya. Dengan begitu banyak pernikahan, si Zhou pasti menginginkan adik perempuan termuda menjadi istri pertama, yang menempati posisi terbesar di antara semua istri Tang Zichen. Selain itu, pemikiran feodal Bibi Sifu tidak berubah. Istri guru berkata, jangan katakan ini padaku, kamu akan menikahi begitu banyak istri. Harus ada perbedaan antara rumah utama dan rumah samping. Permintaanku adalah Reyer adalah rumah utamamu dan yang lebih tua saudara perempuan dari istri-istrimu yang lain. Kurasa itulah yang diinginkan tuanmu, jika dia mengetahuinya. Aku, Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa, apalagi yang bisa dikatakan Tang Zichen ketika istri gurunya telah memindahkan tuannya. Adik perempuan takut Tang Zichen akan merasa malu. Dia sibuk berkata, Bibi, tidak apa-apalah, aku tidak keberatan menjadi kecil. Lagi pula, beberapa dari mereka sudah lama bersama kakak Feng. Istri guru itu berkata dengan marah, Reyer, kamu anak bodoh.
Apa yang kamu tahu? Hal ini harus diperjelas. Kamu masih melakukan hal kecil. Sangat bodoh. Istri guru adalah untuk kebahagiaanmu di masa depan. Meskipun mereka telah bersama dengan Fenger untuk waktu yang lama, tetapi kamu adalah kekasih masa kecil. Tidak peduli yang mana, kamu harus menjadi besar. Istri guru berkata kepada Tang Zichen, Fenger, kamu tidak harus langsung menjawabku. Kembali dan bicara dengan Su Meiqian, Liu Xiangyun dan yang lainnya. Oh, Tang Zichen berjalan keluar dari rumah Bibi Shizuo. Tempat Bibi Shizuo berada di rumah, mengobrol tentang apa yang dia ajarkan pada adik perempuannya. Tang Zichen memanggil mereka berlima, Su Meiqian, Li Xuaner, Liu Xiangyun, Sangguan Rou dan Qi Sueyun ke dalam ruangan. Su Meiqian berkata, Zichen, apakah istri gurumu mencarimu? Apakah ini tentang adik perempuan juniormu? Liu Xiangyun berkata, saya kira istri gurumu tidak ingin kamu menikah dengan kami. Dia pasti ingin kamu bersama Qin Ren. Li Xuaner berkata, saya tidak peduli, saya bisa menikah atau tidak. Tang Zichen berkata, kamu salah paham, istri guruku tidak menghentikanku untuk menikahimu. Istri guruku mencariku untuk menanyakan apa yang akan dilakukan adik perempuanku. Dia ingin aku menikahkan adik perempuanku bersama, tetapi istri guru punya permintaan lain. Permintaan apa? Istri guruku ingin adik perempuanku menjadi rumah utama, dan hanya ada satu rumah utama, tapi tentu saja, di dunia sekarang ini, tidak ada yang namanya rumah utama atau rumah samping, tapi di dunia lain, ada. Itu dia, ya, tapi aku tidak langsung setuju dengan bibiku. Lagi pula di hatiku statusmu sama, aku tidak ingin membedakan lebih tinggi atau lebih rendah. Su Meiqian berkata, kamu dan adik perempuanmu adalah kekasih masa kecil, tidak terlalu banyak meminta istri gurumu. Li Xuaner berkata, ya, saya ingat ketika kami berada di kota Linjiang, Anda awalnya membenci kami. Anda hanya memiliki adik perempuan junior di hati Anda. Jadi, Qin Ren menjadi besar, saya tidak memiliki ketidaktaatan. Bahkan jika kakak perempuanmu tidak mengatakannya, aku masih akan memintanya. Dia telah menunggumu selama bertahun-tahun menjaga tubuhnya untukmu dan menahan kesepian. Dengan itu, dia harus menjadi rumah utama. Kami awalnya tidak layak untukmu. Bisa menjadi kamar sampingmu sudah sangat memuaskan, kata Sangguan Rou. Tang Zichen berkata, kalian semua tidak punya pendapat? Zichen, kenapa kita harus berpendapat kita pikir itu hal yang benar untuk dilakukan Tang Zichen mengangguk, bagus, kalau begitu aku bisa menjawab istri guruku, terima kasih. Kata-kata konyol apa? Hehe. Kalian masing-masing datang ke sini dan biarkan aku memberimu ciuman besar. Tang Zichen tertawa ketika 5 wanita cantik bergiliran berjalan ke Tang Zichen dan dicium dengan ganas oleh Tang Zichen. Kemudian, Tang Zichen pergi mencari istri gurunya. Adik perempuan masih di kamar sini. Fenger, apakah kamu membahasnya secepat ini? Sensei bertanya. Yah, itu sudah dibahas, Kuharap beberapa dari mereka tidak akan membenciku. Lagi pula, Reyer adalah muridku. Aku membantu muridku sendiri tanpa syarat. Sensei terlalu khawatir. Mereka semua mengatakan bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Reyer telah menungguku selama bertahun-tahun dan menahan kesepian selama bertahun-tahun. Dengan perasaan ini, Reyer harus menjadi keluarga utama. Baiklah, karena itu masalahnya. Maka semuanya senang. Kapan kamu berencana mengadakan pernikahan besar? Tanya istri guru. Tang Zichen berkata, pilih hari yang baik, dan jika sudah waktunya, kita akan melakukannya bersama. Istri guru itu langsung keberatan, saya keberatan. Tang Zichen menatap istri guru dengan bingung. Istri guru berkata, Fenger, meskipun kita hidup di dunia modern ini sekarang, bagaimanapun juga kita berasal dari dunia lain, kita harus tetap memegangnya sesuai dengan etiket duniaku, atau setidaknya, dunia Reyer, pernikahan besar masih harus diadakan menurut etiket dunia itu. Bagaimana menurutmu?
Tang Zichen mengangguk. Apa yang dikatakan Bibi, saya akan mendengarkan semua yang diatur Bibi. Itu tidak perlu, pernikahan antara kamu dan Su Meiqian dan yang lainnya. Sini Niang ini tidak berhak mengaturnya, biarkan orang tua atau kerabat mereka yang mengaturnya. Baiklah, tidak. Apa maksud Siger? Lakukan secara terpisah, tidak bersama-sama. Tang Zichen sibuk bertanya. Tentu saja, kita akan mulai secara terpisah. Reyer adalah rumah utama, yang pertama menjalankannya, dan jika mereka semua ingin menjalankannya bersama, maka terserah padamu, aku hanya akan mengatur Reyer saja. Oke, Tang Zichen mengangguk, istri guru lebih suka mengikuti aturan lama, jadi mari ikuti aturan lama. Beberapa hari kemudian, Tang Zichen meminta seseorang untuk melihat tanggal dan dengan cepat memutuskan tanggal pernikahan besar. Pada hari ke-8 bulan berikutnya, tentu saja, itu adalah pernikahan besar dengan adik perempuan, pernikahan besar dengan Su Meiqian, Liu Xiangyun, Li Xuaner, Sangguan Rou dan Qi Sueyun, tetapi tanggalnya belum diputuskan, jadi kami akan mencari selamat siang nanti. Yang pertama menikahinya adalah Qin Ren, karena dia adalah istri pertama, dan istri gurunya sangat puas dengan hal ini. Pada malam saat tanggal ditetapkan, Tang Zichen datang ke kamar tempat adik perempuan menginap. Tok-tok, Tang Zichen mengetuk pintu. Siapa ini? Adik perempuan membuka kamar dan tercengang saat melihat itu adalah Tang Zichen. Angin, kakak senior Angin, juga disebut kakak senior Feng, siang ini, tanggal keberuntungan Jalan Kuning telah ditetapkan, pada hari ke-8 bulan depan, yaitu setengah bulan dari sekarang, kita akan mengadakan pernikahan besar kita. Oh, adik perempuan dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Tang Zichen masuk ke kamar dan berkata, Reyer, kamu hampir 50 tahun, dan kamu masih tersipu sepanjang waktu. Aku, Reikin tidak tahu harus berkata apa. Tang Zichen meraih tangan Qin Rei dan berkata, ini akan menjadi pernikahan besar, dalam setengah bulan ini akan menjadi istri pertamaku yang akan aku nikahi hanya dengan nama. Mengapa kita tidak bermalam di sini malam ini? Tubuh Little Sister bergetar, sangat ketakutan. Hahaha, Reyer, bukankah ini sedikit tidak nyaman? Kakak Feng, apakah akan terlalu terburu-buru? Pertama kali aku ingin tinggal di kamar pengantin pada malam lilin pernikahan, itu lebih bermakna. Reikin, tentu saja, dia tidak terlalu memaksa dalam menginginkannya. Jika Tang Zichen harus tinggal dan menginap malam ini, maka dia harus menurut. Tang Zichen berkata, Reyer, aku baru saja mengatakan aku akan menginap malam ini. Aku tidak mengatakan apa yang akan kulakukan. HMPH, kau jahat, hahaha, baiklah, Reyer, aku akan tidur denganmu malam ini, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun, dan aku juga ingin menyelamatkan waktu pertama kita yang berharga untuk malam pernikahan. Yah, seperti yang kamu inginkan, kata Qin Ren malu-malu. Tang Zichen naik dan melepas mantel adik perempuannya, hanya menyisakan pakaian yang pas, dan berkata, kalau begitu aku akan tidur, dan kita akan berpelukan di sarang dan berbicara. Oh, adik perempuan bergerak dengan kaku dan dengan pelukan pinggang yang malas, Tang Zichen membawa Qin Ren ke ranjang, lalu Tang Zichen juga masuk ke sarang selimut. Di dalam sarang, Tang Zichen memeluk Qin Ren dengan erat. Tang Zichen merasa panas di sekujur tubuhnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia begitu dekat dengan adik perempuannya, seolah-olah ada perasaan yang berbeda. Lagi pula, adik perempuan adalah wanita yang sangat dia cintai ketika dia masih muda. Namun, Little Sister tidak bergerak, jantungnya berdetak sangat-sangat cepat. Reyer, jangan takut. Meskipun kita tidur bersama untuk pertama kalinya hari ini, masih ada banyak waktu dalam 100 tahun ke depan ketika kita akan tidur bersama, dan kita akan menjadi tua bersama, Tang Zichen dikatakan. Bisakah kita benar-benar menjadi tua bersama?
Kenapa tidak? Bakatmu pasti akan melampaui bakatku, dan kamu tidak akan menjadi tua saat kita sudah tua. Tidak, aku merasa seperti akan naik, dan itu mulai menjadi lebih sulit. Dengan kesehatan yang kita miliki sekarang, kita mungkin bisa hidup sekitar 100 tahun lagi. Waktu telah berlalu begitu cepat, kita telah melewati sepertiga dari hidup kita dalam waktu singkat, keluh Qin Ren. Kita sudah beruntung, jika kita orang biasa, kita sudah melewati 2/3 dari hidup kita. Tang Zichen berkata, dalam 2/3 dari hidup kita berikutnya, yang pertama dari kita harus terus bekerja keras untuk menerobos dao bela diri, dan berusaha agar kita semua melampaui alam Master Clan, meskipun sulit, tetapi melampaui alam Master Clan berarti kita bisa hidup sampai 170 tahun, atau bahkan sampai 200 tahun, untuk tetap bersama lebih lama, kita semua harus berjuang keras. Yah, aku akan melakukannya. Kedua, kita harus memiliki beberapa anak dan melatih mereka dengan baik. Adik perempuan tersipu. Bagus. Hal ketiga, aku harus mencari tahu di mana aku dilahirkan. Ketika semua hal ini selesai, saya khawatir hari perhitungan kita hampir tiba, dan kita akan dengan senang hati menyambut hari perhitungan. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Kita akan membicarakannya nanti, kalau nasibmu berbeda dan kamu bisa melangkah lebih jauh dari kami. Tang Zichen berkata, saya merasa di dalam, ini sangat sulit. Setelah dao bela diri mencapai alam berikutnya, itu harus menjadi yang terakhir. Saya hanya menebak, baiklah, ayo tidur. Tang Zichen dan adik perempuan saling berpelukan di sarang mereka dan tidur. Meskipun Tang Zichen bodoh, dia tidak memilikinya dengan adik perempuan, karena Tang Zichen ingin menyelamatkan yang terindah dari segalanya sampai malam kamar pengantin. Keesokan harinya, Tang Zichen berlatih seni bela diri selama beberapa jam, lalu bermain catur dengan kakak laki-lakinya. Paman pria bernama Yang Huaner, gadis kecil itu, datang lagi. Kamu lagi? Kenapa kamu datang menemuiku setiap hari? Tang Zichen tertekan. Paman, aku benar-benar ingin datang ke sini hari ini. Ibuku berkata bahwa dia ingin mengundangmu makan untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Aku datang untuk mengundangmu ke rumahku dengan sengaja. Yang Huaner. Baiklah, tidak perlu sopan. Aku menerima kebaikan ibumu. Aku tidak akan pergi. Kamu bisa pergi. Tang Zichen melambaikan tangannya. Paman, jika kamu tidak pergi, aku akan tetap datang dan mengundangmu setiap hari mulai sekarang. Tang Zichen berkata dengan sedih, baiklah, aku takut padamu, aku akan pergi, tapi jangan datang kepadaku karena ini di masa depan. Baiklah, kalau begitu pergilah sekarang, kamu meninggalkan alamatmu, aku akan tiba pada siang hari. Oke, jangan bohong. Yang Huaner meninggalkan alamatnya dan pergi. Tang Zichen tidak ingin pergi, tetapi dia tidak ingin dia mengganggunya setiap hari. Jadi dia harus pergi ke sana. Siang hari, Tang Zichen tiba di Akademi Seni Bela Diri dan menemukan rumah di alamat tersebut. Tang Zichen menekan bel pintu. Itu di sini. Yang Huaner sibuk berlari keluar untuk membuka pintu. Paman, kamu di sini, cepat masuk. Tang Zichen masuk ke dalam rumah. Seorang wanita sedang memasak di dapur, dan ketika dia mendengar tamu datang, dia keluar dengan panik. Wanita itu membeku saat melihat Don. Tang Zichen melihat wanita itu dan membeku juga. Tang Zichen, tanpa matahari abadi. Tang Zichen dan pihak lain berteriak kebingungan pada saat bersamaan. Yang Huaner sedang sibuk, kalian tahu. Saat ini, Tang Zichen merasa terdiam, tidak menyangka bahwa gadis yang mengganggunya setiap hari ini adalah putri dari teman sekelas lamanya, Chang Sun Wuhen. Jika Tang Zichen tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sangat sulit untuk percaya bahwa putri Chang Sun Wuhen setua ini, tetapi menghitung hari, dia memang setua ini. Paman misterius yang dibicarakan putrinya, paman yang menghantuinya setiap hari,
sebenarnya adalah Tang Zichen. Ketika Chang Sun Wuyan masih muda, dia menyukai Tang Zichen, dan dia memimpikannya, tetapi sekarang dia sudah tua, putrinya memimpikannya lagi. Chang Sun Wuyan sama-sama menghela nafas dan malu di dalam. Haha, Faceless, aku tidak berharap kamu menjadi ibu yang huaner, sayangnya. Tang Zichen tertawa, wanita di depannya, dibandingkan dengan ketika dia memasuki batu memori 10 tahun yang lalu, tubuhnya jelas keluar bentuk, kulitnya kusam, dan wajahnya sangat jelas berkerut. Tetapi dibandingkan dengan rata-rata wanita berusia 50 tahun, dia sekali lagi dianggap terawat dengan baik. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyembunyikannya, dia tidak bisa menyembunyikannya. Tanda waktu, Chang Sun Faceless benar-benar mulai memasuki usia tuanya. Tang Zichen, jadi pria kuat misterius yang menyelamatkan Huan adalah kamu. Hehe, aku bilang siapa itu, terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa putriku, kamu harus duduk. Tang Zichen berkata, baiklah, di antara teman lama kita, mengapa kita harus bersikap sopan, ini pasti kehendak Tuhan. Chang Sun Wuyan tersenyum pahit, ya, itu benar-benar kehendak Tuhan. Chang Sun Wuyan memandangi putrinya, pemeliharaan dalam kata-katanya memiliki arti lain. Saat ini, seluruh tubuh Yang Huan Er dalam keadaan syok. Yang Huan Er sudah tahu sejak masa mudanya, dia sudah tahu bahwa ibunya menyukai seseorang ketika dia masih muda, dan orang itu bernama Tang Zichen. Yang Huan Er memandang Tang Zichen, dia sebenarnya adalah pria yang disukai ibunya ketika dia masih muda. Pada saat ini, dia juga memiliki perasaan campur aduk, karena dia juga menyukai Tang Zichen. Apakah ini benar-benar membuat dunia? Chang Sun Wuyan tersenyum, Tang Zichen, duduk dulu, aku akan menggoreng beberapa piring. Tidak apa-apa, aku hanya akan minum secangkir teh. Semua di sini, selain itu, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Apa salahnya makan di tempatku? Apakah kamu memandang rendah kami siswa yang masih di bawah sekarang karena kamu kuat? Oh, apa yang kamu bicarakan? Oke, karena kamu sudah mengatakan itu, maka aku malu untuk tidak makan siang. Chang Sun dengan malu-malu pergi ke dapur, Yang Huan Er tercengang di sana, seolah-olah dia belum sadar. Tang Zichen berkata, Yang Huan Er, aku datang ke rumahmu, kenapa kamu tidak bahagia? Hehe, aku tidak pernah mengira kamu akan menjadi putri almarhum. Ngomong-ngomong, saat kamu berumur 7 tahun, saya telah melihat Anda. Tetapi sayangnya, penampilan Anda telah banyak berubah sekarang sehingga saya tidak mengenalinya. Di sini kita pergi, hehehe. Yang Huan Er memandang Tang Zichen, Paman, saya tahu semua tentang Anda dan ibu saya ketika Anda masih muda. Ada apa? Tang Zichen merasa malu. Paman, apa yang harus aku lakukan? Apa yang ingin kau katakan, anakmu, Paman? Tahukah kamu bahwa aku sangat menyukaimu? Yang Huan Er membuka pintu dan berkata. Tang Zichen memuntahkan seteguk air, hampir mati tersedak oleh kata-kata Yang Huan Er. Yang Huan Er, kata-kata Paman, aku tahu kamu tidak menyukai gadis yang rendah hati sepertiku, tapi aku sangat menyukaimu, tapi kamu adalah kekasih muda ibuku lagi, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Chang Sun Wuhan keluar dari dapur dan berkata dengan lantang, Huan, apa yang kamu bicarakan berantakan? Yang Huan Er berlari ke kamar sambil menangis, mungkin menyakitkan dipukul seperti ini di awal kehidupan cintanya. Chang Sun Wuhan meminta maaf, Tang Zichen, maaf, putriku dimanjakan olehku. Tidak apa-apa, anak-anak baik-baik saja. Kamu lebih dari bertanggung jawab, haha, kamu cepat dan memasak makananmu. Ngomong-ngomong, di mana suamimu? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia juga seorang profesor di Akademi Seni Bela Diri? Chang Sun Wuyan menghela nafas, dia sudah mati selama 6 atau 7 tahun. Apa yang terjadi? Ya, mari kita bicarakan saat makan malam. Oke, jika kamu butuh sesuatu, panggil saja aku,
aku tinggal di desa dunia. Terima kasih, Zichen. Saat makan, Yang Huan Er masih bersembunyi di kamarnya dan tidak keluar, dan Tang Zichen mengabaikannya. Chang Sun Wuhan makan berdua dengan Tang Zichen. Chang Sun Wuyan berkata, ayah Huan Er dibunuh oleh pemilik baru Martial Island. Mengapa Huan ayahnya pergi untuk mengambil obat dan melewati rumahnya dan mengambil obat di dekat rumahnya dan membunuhnya? Betapa brengsek, jangan khawatir, aku akan pergi mencarinya. Lupakan, bagaimana kamu bisa melupakannya? Sesuaikan dirimu, makan makanannya. Chang Sun Wuyong memberikan sedikit makanan ke Tang Zichen. Chang Sun Wuyan tersenyum, kali ini kita bertemu. Kamu tampak beberapa tahun lebih tua dari yang terakhir kali. Oh, setelah makan siang, Tang Zichen siap untuk pergi. Membandingkan anak yatim dan janda, tidak cocok untuk tinggal di sini sepanjang waktu. Tang Zichen, aku sangat menyesal tentang putriku. Tidak apa, Tang Zichen. Sebenarnya, putriku benar-benar jatuh cinta padamu, meskipun aku tahu dia tidak cukup baik untukmu. Tetapi jika kamu tidak keberatan, bukan? Bisa apa? Oh, Tang Zichen, ketika aku masih muda, aku merindukanmu. Sekarang putriku sudah dewasa dan dia menyukaimu lagi. Sedikit, kupikir mungkin itu kehendak Tuhan. Tuhan menebus penyesalanku menjadi dirimu. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu menerimanya? Sekarang dia 1 generasi lebih muda darimu. Jadi dia seharusnya hampir setua kamu saat kamu tua. Tang Zichen menyeka keringat dinginnya. Chang Sun Wuyan ini sungguh omong kosong. Tanpa wajah, apa yang kamu bercanda? Aku tidak bercanda, aku serius. Itu kehendak Tuhan. Dia mencintaimu. Tentu saja aku ingin dia bahagia. Tidakkah kamu berpikir bahwa ini sengaja diatur oleh Tuhan? Mungkin untuk menghukummu karena kehilangan saya waktu itu. Tanpa wajah, hentikan. Kamu ingin aku memanggilmu, Ibu, omong-omong, kamu lucu. Memberitahumu satu hal, pada hari ke-8 bulan depan, di kota Wangjing, adik perempuanku dan aku akan menikah. Ingatlah untuk datang. Baiklah, aku pergi dulu. Tang Zichen terbang. Setelah Tang Zichen pergi, Chang Sun Wuyan juga menyeringai. Tang Zichen kembali ke desa dunia, dan selanjutnya, Tang Zichen dan yang lainnya kembali ke kota Wangjing lebih awal, menunggu pernikahan besar dalam setengah bulan. Tang Zichen tidak mengadakan pesta besar untuk dunia, tetapi aspek itu diserahkan kepada mereka untuk ditangani. Zichen, ayahku ada di sini. Beberapa hari sebelum pernikahan besar, kata Liu Xiangyun. Paman Liu ada di sini. Tang Zichen sudah lama tidak bertemu Liu Chenming. Pernah melihatnya beberapa tahun sebelum dia memasuki batu memori 10 tahun yang lalu. Tang Zichen segera pergi ke aula besar di kota Wangjing dan bertemu dengan seorang lelaki tua. Itu adalah Liu Chenming. Liu Chenming berusia 76 tahun, tentu saja. Selain Liu Chenming, ada seorang wanita berusia 60-an. Tang Zichen tidak dapat lagi mengingat namanya, tetapi tahu bahwa dia adalah istri Liu Chenming. Selain itu, ada seorang pria yang berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia adalah putra Liu Chenming. Dulu ketika Liu Xiangyun masih tertidur, Tang Zichen bertindak sebagai mak comblang dan menyuruh Liu Chenming menikah dengan orang yang mengendalikan keluarga di prefektur Tianan dan kemudian melahirkan seorang putra. Hari ini, putra ini berusia hampir 30 tahun. Paman Liu, Tang Zichen sibuk masuk dan memanggil. Haha, Zichen, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sangat sibuk, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami, kata Willow Chenming dengan nada meminta maaf. Paman Liu, apa yang kamu bicarakan? Meskipun aku akan menikah kali ini, bukan dengan Xianger, tapi aku juga menantu perempuanmu, menantu perempuan dan setengah putra. Aku benar-benar minta maaf karena sudah lama tidak mengunjungimu. Jangan-jangan, Paman Liu, duduklah. Aku akan menuangkan secangkir teh untukmu. Ini adalah bagaimana ini baik. Tang Zichen menuangkan secangkir teh untuk Liu Chenming,
yang sangat berterima kasih. Tang Zichen juga menuangkan secangkir teh untuk istri Willow Chenming. Terima kasih, Kakak Zichen, putra Liu Chenming memanggil sedikit. Tang Zichen menepuk putra Liu Chenming dan tersenyum. Dalam sekejap mata, bahkan kamu sudah sangat tua, hampir 30. Ya, 27. Apakah kamu sudah memulai sebuah keluarga? Belum, jika kamu butuh sesuatu, bicara saja dengan kakak iparmu. Bagus, Tang Zichen tahu bahwa saudara laki-laki Liu Xiangyun ini tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri, yang diketahui Tang Zichen bertahun-tahun yang lalu ketika dia mengunjungi Liu Chenming. Tang Zichen mengobrol dengan Liu Chenming sebelum menjalankan bisnisnya sendiri. Beberapa hari setelah itu, orang tua Su Meiqian, orang tua Sangguan Zuo, juga datang. Tentu saja, ayah Sangguan Zuo adalah orang yang disebut Garam Sangguan saat itu, dan Garam Sangguan tidak memiliki citra yang baik saat itu, jadi Tang Zichen mungkin akan sedikit lebih dingin padanya daripada orang tua Su Meiqian. Zichen, sekelompok orang yang mengaku sebagai teman sekolah menengahmu berada di luar istana, dan para penjaga baru saja datang untuk melaporkan bahwa mereka ingin dibebaskan. Yan Qiang menemukan Tang Zichen. Teman sekelasku di SMA, ya, beberapa orang, mereka bilang akan datang ke pernikahanmu. Oh, biarkan mereka masuk, Tang Zichen tertawa. Tidak lama kemudian, sekelompok orang memasuki istana. Saat melihat mereka, Tang Zichen memang sekelompok teman sekelas SMA, tepatnya alumni. Sekelompok orang itu agak tertahan dan gemetar saat melihat Tang Zichen. Tang Zichen tertawa, aku bertanya-tanya siapa itu, tapi ternyata itu. Ini kalian, itu benar, kelompok yang disebut teman sekolah menengah Tang Zichen ini, mereka adalah Wang Qiang, teman satu meja sekolah menengah Tang Zichen, dan Wei Ming, yang merupakan jenius peringkat ke-10 dari sekolah menengah Baiyun saat itu, dan orang lain. Tang Zichen berjalan ke arah mereka dan menyambut mereka dengan hangat dan berjabat tangan dengan mereka masing-masing. Wang Qiang, lama tidak bertemu, sudah 30 tahun, Tang Zichen berjabat tangan dengan Wang Qiang dan berkata, Wang Qiang yang diingat Tang Zichen adalah seorang pemuda, tetapi sekarang dia adalah seorang pria yang akan memasuki usia tua. Kakak Chen, sudah lama sekali, kami mendengar tentang pernikahan Anda. Jadi saya berpikir untuk datang ke pernikahan Anda. Beberapa dari mereka mendengarnya dan juga menyatakan keinginan mereka untuk datang. Tanpa persetujuan Anda tidak menyalahkan saya, Wang Qiang. Tang Zichen menepuk pundak Wang Qiang dan berkata, Wang Qiang, ini salahku, aku menikah. Seharusnya aku mengundangmu, tetapi karena aku sibuk dengan berbagai hal, aku membiarkan orang lain bertindak sebagai wakil untuk undangan dan semacamnya. Aku sungguh sangat menyesal. Kakak Chen, apa yang kamu bicarakan? Kamu bahkan menerima kami secara pribadi sekarang. Kami semua tersanjung, kata Wang Qiang, dan beberapa orang di belakangnya sibuk menganggukkan kepala. Tang Zichen menjabat tangan siswa di sebelahnya lagi dan tersenyum. Wei Ming, senang bertemu denganmu. Haha. Aku juga, semoga pernikahanmu bahagia sebelumnya. Tang Zichen menatap orang berikutnya dan tersenyum, pendekar tersegel. Pria itu dengan sibuk melambaikan tangannya, Kakak Chen, jangan mengolok-olok saya. Benar, pria ini adalah sekolah menengah Baiyun, pendekar pedang penyegel Dewa Liao Jiayuan. Saat itu, Liao Jiayuan bertarung dengan Tang Zichen dan dibuat merasa tidak enak, tapi itu semua di masa lalu. Tang Zichen tersenyum, tidak peduli apa, kamu akan selalu menjadi pendekar penyegel dari sekolah menengah Baiyun di hatiku. Haha, terima kasih, Saudara Chen, Liao Jiayuan tertawa. Tang Zichen berjalan menuju orang berikutnya dan berkata, Zhao Ritian, Ritian Sun An, Ritual Wolf, Ritual Tiger, Ritual Leopard, Zhao Ritian, nama besarmu saat itu, Zichen aku setidaknya tidak berani melupakan hahaha.
Zhao Ritian tampak malu. Saudara Menteri, saya benar-benar membuat Anda tertawa saat itu. Zhao Ritian saat ini terlihat malu. Saat itu baru SMA, 17 atau 18 tahun. Waktu itu benar-benar kekanak-kanakan. Sekarang dia anak laki-laki akan pergi ke perguruan tinggi, dan kemudian menyebutkan hal-hal itu saat itu, wajah yang sangat malu. Tang Zichen menepuk bahu Zhao Ritian dan tersenyum, betapa tersinggungnya aku saat itu. Hari ini kamu bisa datang ke pernikahanku. Sepertinya kamu tidak lagi membenciku, aku sangat bahagia. Zhao Ritian dengan sibuk melambaikan tangannya, Kakak Chen, bagaimana aku bisa membencimu? Kamu sudah menjadi dewa laki-laki di hatiku. Tahukah kamu, aku memberitahu anakku sekarang bahwa aku bermain dengan Tang Zichen saat itu. Anakku merasa sangat bangga, dan bahkan berpura-pura membandingkan masalah ini di depan teman-teman sekelasnya. Hahaha, Tang Zichen tertawa. Sepertinya Tang Zichen sudah lama tidak mendengar kata pura-pura membandingkan. Tang Zichen berjalan menuju orang berikutnya lagi dan tertawa. Fang Jun, guru bakat hari kedua di SMA Baiyun saat itu. Chen, jangan membuatku takut, ahli apa, aku hanya cacing sekarang. Fang Jun adalah yang terkuat di sekolah menengah awan putih saat itu, kecuali Suyan, dia yang terkuat, hanya sekarang, dia baru mencapai alam batin. Di mata Tang Zichen, dia memang lemah, tetapi Tang Zichen tidak akan mengolok-oloknya, lagi pula, dia pernah berduel dengan Tang Zichen di taman bermain saat itu. Selain yang di atas, ada 5 penjahat dari sekolah menengah awan putih saat itu, Fang Hong, Xie Lingyu, Jin Hu, Wu Minghao, dan Cao Yan. Tentu saja, ada juga 5 anak besar dari SMA Baiyun, yang tidak disebutkan anak muda pertama Zhao Ritian. 4 sisanya adalah Wang Xiaofei, Su Yuhao, Wang Kuirong, dan Chen Zijun. Ada juga beberapa teman sekolah menengah yang Tang Zichen tidak terlalu kenal saat itu, tetapi juga tahu, total lebih dari 30. Bab 1210, Tang Zichen berkata, terima kasih semua telah meluangkan waktu untuk datang ke pernikahan saya, terima kasih. Kakak Chen, jangan, suatu kehormatan bagi kami untuk datang ke pernikahanmu. Baiklah, silahkan duduk semuanya, aku akan menuangkan teh untukmu, Su Chen. Tang Zichen menuangkan teh untuk mereka satu persatu, semua orang tersanjung, kurasa mereka bisa kembali dan berpura-pura kejam lagi untuk sementara waktu. Tang Zichen telah menuangkan teh untuk mereka, berapa banyak orang di dunia ini yang menikmati perlakuan semacam ini. Tang Zichen mengobrol dengan mereka tentang situasi baru-baru ini. Mereka memiliki keluarga, dan putra dan putri, di sekolah menengah atau universitas, dan bahkan beberapa telah menjadi kakek. Wang Qiang sudah menjadi kakek. Istri Wang Qiang, tepatnya saat itu adalah sahabat Li Xuaner, Liang Ying. Tang Zichen memikirkannya juga lucu, mereka berdua benar-benar pergi bersama. Tang Zichen ingat suatu kali, Li Xuaner mengundang makan malam. Setelah makan Li Xuaner dan Tang Zichen ingin mengatakan sesuatu, biarkan Wang Qiang dan Liang Ying pergi dulu. Akibatnya, Liang Ying tidak berani pergi dengan Wang Qiang. Takut terlihat, berpikir bahwa dia dan Wang Qiang sedang jatuh cinta, karena Wang Qiang adalah sampah. Tang Zichen bertanya, mengapa Liang Ying tidak datang? Wang Qiang berkata, dia tidak bisa datang, dia harus membawa cucunya. Kalau begitu bawalah cucunya, dia adalah sahabat Xuaner. Jangan khawatir, lain kali kamu menikah dengan Xuaner Li, dia pasti akan datang. Bagus, ketika Tang Zichen melihat kelompok teman sekolah menengah ini, dia teringat pada seseorang, Song Yuer, yang juga merupakan perwakilan yang sangat terhormat saat itu. Apakah kalian di kota Linjiang dan apakah kamu sudah mendengar kabar dari Song Yuer? Tanya Tang Zichen. Song Yuer, semua orang tertawa, seolah-olah mereka semua mengenal Song Yuer. Kamu semua tahu lalu kenapa kamu tidak mengundangnya untuk ikut? Gadis yang rusak otak ini terlalu berlebihan, apakah harus aku yang memposting untuk datang
Oh, Menteri, kamu masih belum tahu, kata Wang Qiang. Apa yang harus saya ketahui? Tang Zichen memandang Wang Qiang dengan bingung. Wang Qiang tertawa, Kakak Chen, Song Yuer bukan Song Yuer yang sama saat ini, kami terlalu tinggi untuk dijangkau, tentu saja, itu untuk kami, tapi untukmu, jelas tidak. Tang Zichen tersenyum ingin tahu, apakah Song Yuer mengalami semacam pertemuan aneh sekarang? Kakak Chen, kamu bahkan tidak tahu Song Yuer adalah seekor banteng sekarang, keluarganya, telah menjadi pengontrol Tiananfu, dulunya dikendalikan oleh keluarga Cai, tetapi sekarang telah menjadi keluarganya. Ya, aku mendengar bahwa Song Yuer telah menjadi puncak dunia ini, apapun, seolah-olah tidak banyak di seluruh dunia. Tang Zichen terkejut, sekarang ini masalahnya, maka Song Yuer telah berubah terlalu banyak. Terakhir kali Tang Zichen melihatnya setidaknya 25 tahun yang lalu, bagaimana mungkin cewek yang mengalami kerusakan otak ini tiba-tiba berubah begitu banyak? Kakak Chen, apakah kamu tahu apa puncak itu, bukankah itu kuat? Tanya Zhao Ritian. Tang Zichen berkata, ya, sangat kuat. Bagaimana denganmu? Seharusnya tidak lebih kuat darimu, bukan? Oh, itu tidak terlalu buruk. Tapi itu akan cukup kuat. Puncak dunia yang baru saja kamu bicarakan adalah puncak alam persatuan. Saat aku berada di puncak, itu sudah 20 tahun yang lalu, kembali. Maka hanya ada 30 puncak di seluruh dunia. Wow, Song Yuer sangat kuat, Tang Zichen mengangguk. Sekarang di Kekaisaran Yan Huang, selain aku dan teman-temanku, Song Yuer adalah yang terkuat. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia tiba-tiba meledak dengan kesempatan. Tang Zichen mengobrol dengan teman sekolah menengahnya selama lebih dari 1 jam sebelum memerintahkan para pelayannya untuk mengatur akomodasi mereka. Besok adalah hari pernikahan Tang Zichen, jadi ada banyak tamu hari ini. Ada yang tidak saling kenal, dan ada yang saling kenal, toh, yang bisa terlibat dalam sedikit hubungan. Semua datang, misalnya kakek Sangguan Zuo, atau paman sepupu Qi Sueyun, bla bla bla. Tang Zichen juga tidak berdaya tentang ini. Zichen, kakakku juga ada di sini, kata Su Meiqian. Adikmu? Su Meiqian melirik Tang Zichen dan berkata, apakah kamu bahkan tidak mengenal saudara perempuanku lagi, Su Yan, di sekolah menengah, dan berpura-pura jatuh cinta padamu? Oh, maaf, ya, Su Yan, sudah puluhan tahun tidak bertemu adikmu. Bagaimana kabarnya sekarang? Tanya Tang Zichen. Dia ada di kamarku, jika kamu bebas, kamu bisa pergi menemuinya. Oke, aku akan memeriksanya setelah aku sibuk. 2 jam kemudian, Tang Zichen tiba di kamar Su Meiqian. Su Yan dan sekelompok 7 bibi dan 8 ibu sangat bersemangat di kamar Su Meiqian. Melihat Tang Zichen masuk, kelompok 7 bibi dan 8 bibi Su Meiqian terkejut, lalu dengan panik memberi hormat, salam senior Tang. Tang Zichen tersenyum, tuan-tuan, jangan sopan, kalian semua harus menjadi kerabat Su Meiqian. Iya, saya bibi ketiganya, aku sepupunya. Aku bibi kecilnya. Tang Zichen melambaikan tangannya, sibuk menyela mereka. Baik, terima kasih semua telah datang ke pernikahan saya. Izinkan saya bertanya, apakah saudara perempuan Meiqian ada di sini? Tang Zichen bahkan tidak melihat Su Yan di dalam ruangan. Saat itu, seorang wanita paruh baya yang berdiri di ujung ruangan tertawa. Apakah itu tentang saya? Tang Zichen tercengang. Dia adalah Su Yan, siswi cantik dari sekolah menengah awan putih saat itu. Pada pandangan yang serius, itu memang Su Yan, hanya saja, perubahannya begitu besar sehingga Tang Zichen bahkan tidak bisa mengenali luasnya. Su Yan, ini benar-benar kamu, Tang Zichen tersenyum. Oh, aku menjadi sangat gemuk sekarang sehingga aku bahkan tidak bisa mengenalimu, kan, kata Su Yan. Tidak, aku tidak melihatmu barusan. Tang Zichen, selamat, terima kasih,
Kalau begitu, teman lama, ayo jalan-jalan, kata Tang Zichen. Bagus, Su Yan mengikuti keluar ruangan dan berkata, Tang Zichen, aku tidak menyangka kamu begitu muda. Kamu terlihat seperti baru berusia 25 tahun. Tang Zichen tersenyum pahit, Su Yan, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa dekade. Bagaimana dekade ini? Aduh, apalagi yang bisa kamu lakukan? Orang kecil seperti kita hanya memiliki sedikit kenangan indah tentang masa muda kita yang tersisa saat ini. Adikku masih baik, jadi kesempatan ini luar biasa, tidak semua orang memilikinya. Su Yan, bagaimana kamu berubah begitu banyak sekarang? Sejujurnya, aku bahkan tidak percaya bahwa 30 tahun yang lalu, kamu adalah bunga sekolah dari sekolah menengah awan putih, kata Tang Zichen. Oh, bahkan saya tidak percaya ketika saya melihat diri saya di cermin. Tubuh saya, setelah saya berusia 30 tahun, itu mulai menjadi sangat tidak berbentuk. Mungkin itu genetik, ibu saya juga, cantik ketika dia masih muda. Tapi itu banyak berubah pada saat dia berusia 30 atau 40 tahun. Lihat aku sekarang, berat badanku bertambah. Oh, Tang Zichen merasakan ledakan emosi di dalam. Usia adalah pisau pembunuh babi, tidak peduli betapa cantiknya seseorang, mereka tidak dapat menahan pisau pembunuh babi ini. Kamu seharusnya sudah punya keluarga sekarang, kan? Tang Zichen bertanya. Su Yan berhenti dan menatap Tang Zichen dan tersenyum. Apa? Menanyakan tentang pernikahanku? Haha, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku belum menikah? Kamu belum menikah? Tang Zichen kaget, dia berumur 50 tahun dan masih belum menikah. Ya, saya belum menikah. Jujur saja, saya masih perawan, di keluarga saya, karena saya pelatih keluarga, lebih keras, banyak junior memanggil saya penyihir tua atau perawan tua di belakang saya, kembali setelah disiksa olehku, ya. Aku pergi, Su Yan, kamu membuatku merasa tidak enak seperti ini, aku ingin kamu hidup bahagia, tapi kamu terlihat tidak bahagia, kenapa kamu menikah? Ya, saat itu, aku mengikuti teladan kakakku dan bertekad untuk menyusulnya. Jadi aku menghabiskan seluruh waktuku untuk pelatihan seni bela diri, dan akibatnya, aku melewatkan usia terbaik, dan kemudian aku berusia lebih dari 30 tahun, dan saya tidak dapat menemukan yang cocok, jadi saya berhenti mengikat simpul dan hidup sendiri. Tetapi, Su Yan tersenyum, apa, Anda tertekan tentang saya? Jika Anda tertekan tentang saya, lalu mengapa tidak, Anda mengambil waktu pertama saya? Bersambung.